wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama, Nur Nadiah Andriani, NIM 1816040011. Yang kedua, Dani Widodo, NIM 1816040025. Dan yang ketiga, Melia Gusni, NIM 1816040038. Kali ini kami akan mempresentasikan kasus mengenai akuntansi belanja modal dan aset tetap. Baik, materi yang pertama akan kita serahkan kepada Dani Widodo. Selamat mendengarkan teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus. Kasusnya, pada tanggal 2 April 2015, Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti berita acara sejarah terima barang atas pembelian 10 unit printer seharga 700.000 per unit. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap. Jurnalnya adalah kita tuliskan tanggalnya terlebih dahulu, nomor bukti dan kode rekening. Penjelasannya, printer seharga 7 juta dicetak sebagai debit, dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar 7 juta dicetak sebagai kredit. 7 jutanya ini datangnya dari harga printer. Harga satu unit printer adalah 700.000. Jadi Dinas Pendidikan membeli 10 printer. 10 unit printer, jadi 10 kali 700.000 itu 7 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 10 April 2015, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian tersebut terbit. Berdasarkan hal tersebut, dicatat pelunasan utang dan pengakuan belanja modal. Jurnalnya kita tuliskan tanggalnya terlebih dahulu, nomor bukti dan kode rekening. Penjelasannya, utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar 7 juta dicetak sebagai debit. RK PPKD 7 juta dicetak sebagai kredit. Belanja modal pengadaan printer sebesar 7 juta dicetak sebagai debit, dan perubahan salnya dicatat sebagai kredit sebesar 7 juta. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin. Pada tanggal 1 Juli 2015, SKPD membayar uang muka kerja sebesar 25 juta untuk membangun garasi, dan pada tanggal 1 September SKPD membayar termin pertama sebesar 50 juta dengan tingkat penyelesaian 75%. Tanggal 1 November 2015, SKPD membayar termin kedua sebesar 20 juta sekaligus pelunasan yang disertai dengan dokumen serah terima barang. Jurnalnya adalah kita catat tanggalnya terlebih dahulu, nomor bukti dan kode rekeningnya, dan penjelasannya adalah uang muka pengadaan garasi sebesar 25 juta dicatat sebagai debit, dan RK PPKD sebesar 25 juta dicatat sebagai kredit, dan belanja modal pengadaan bangunan gedung garasi sebesar 25 juta dicatat sebagai debit, dan perubahan sal sebesar 25 juta dicatat sebagai kredit, dan konstruksi dalam pengerjaan sebesar 50 juta dicatat sebagai debit, dan uang muka pengadaan garasi sebesar 25 juta dicatat sebagai kredit, dan utang belanja modal sebesar 25 juta dicatat sebagai kredit, dan utang belanja modal sebesar 25 juta dicatat sebagai debit. RK PPKD sebesar 25 juta dicatat sebagai kredit.
belanja modal pengadaan bangunan gedung garasi sebesar 25 juta dicatat sebagai debit, dan perubahan sal sebesar 25 juta dicatat sebagai kredit, dan konstruksi dalam pengerjaan sebesar 45 juta dicatat sebagai debit, dan uang belanja modal 45 juta dicatat sebagai kredit, dan utang belanja modal sebesar 45 juta dicatat sebagai debit, dan RK PPKD sebesar 45 juta dicatat sebagai kredit. Belanja modal pengadaan bangunan gedung garasi sebesar 45 juta dicatat sebagai debit, dan perubahan sal sebesar 45 juta dicatat sebagai kredit. Bangunan gedung garasi sebesar 95 juta dicatat sebagai debit, dan konstruksi dalam pengerjaan sebesar 95 juta dicatat sebagai kredit. Jadi bangunan gedung garasi ini datangnya dari seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan membangun garasi. Itu yang pertama, SKPD telah membayar uang muka sebesar 25 juta untuk pembangunan. Lalu pada tanggal 1 September dia membayar termin angsuran pertama yaitu sebesar 50 juta, dan membayar lagi pada tanggal 1 November sebesar 20 juta untuk pelunasan. Jadi totalnya 95 juta. Selanjutnya saya akan membahas tentang perolehan aset tetap dengan cara swakelola. SKPD PU membangun tempat parkir secara swakelola. Biaya tukang adalah 10 juta, dan biaya bangunan sebesar 25 juta, dan biaya penunjang seperti listrik dan sewa peralatan sebesar 5 juta. Dengan demikian, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan tempat parkir ialah upah tukang 10 juta, bangunan 25 juta, ditambah penunjang listrik dan sewa peralatan 5 juta, dan jumlahnya 40 juta. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang perolehan aset tetap secara gabungan. Contoh kasus, Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanah seluas 500 meter persegi serta gedung 2 tingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan biaya perolehan sebesar 3M 200 juta. Berita acara serah terima ditandatangani pada tanggal 7 September 2015. Nilai wajar tanah di daerah tersebut adalah sebesar 1.800 meter persegi. Sementara itu, gedung setip itu memiliki nilai wajar sebesar 2M 700 juta. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung biaya perolehan dari masing-masing aset. Kita akan membahas tentang biaya perolehan tanah terlebih dahulu, yaitu luas tanah dikali nilai wajar dibagi luas tanah dikali nilai wajar ditambah nilai wajar gedung dikali dengan nilai perolehan antara keduanya, itu 500 meter persegi dikali 1.800 dibagi 500 meter dikali 1.800 ditambah 2M 700 juta dikali 3M 200 juta, maka dapat biaya perolehan tanah sebesar 800 juta. Selanjutnya, biaya perolehan gedung. Biaya perolehan gedung adalah nilai wajar gedung dibagi dengan luas tanah dikali dengan nilai wajar tanah ditambah dengan nilai wajar gedung dikali dengan nilai perolehan antara keduanya, itu dapat sebesar 2M 400 juta nilai perolehan gedung. Selanjutnya,
Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah kita catat tanggalnya terlebih dahulu, nomor bukti, kode rekening, dan penjelasannya adalah tanah untuk bangunan tempat kerja sebesar 800 juta dicatat sebagai debit, dan bangunan gedung kantor sebesar 2M400 juta dicatat sebagai debit. Utang belanja modal tanah sebesar 800 juta dicatat sebagai kredit, dan utang belanja modal gedung dan bangunan sebesar 2M400 juta dicatat sebagai kredit. Dan pada tanggal 15 September 2015 diterbitkan SP2DLS untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2DLS ini adalah kita tuliskan tanggalnya terlebih dahulu, nomor bukti dan kode rekening. Penjelasannya adalah utang belanja modal tanah sebesar 800 juta dicatat sebagai debit, dan utang belanja modal gedung dan bangunan sebesar 2M400 juta dicatat sebagai debit, dan RK PPKD sebesar 3M200 juta dicatat sebagai kredit, dan belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja sebesar 800 juta dicatat sebagai debit, dan belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor sebesar 2M400 juta dicatat sebagai debit, dan perubahan sal sebesar 3M200 juta dicatat sebagai kredit. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Pembahasan berikutnya akan kita serahkan kepada Amelia Gusmi. Selamat mendengarkan teman-teman. Baiklah, selanjutnya saya Amelia Gusmi akan melanjutkan menjelaskan ilustrasi 3 tentang perolehan aset tetap dengan pertukaran aset. Pada tanggal 4 Maret 2015, Pemda menukarkan gedung kantor dengan tanah milik Pemdes. Gedung tersebut harga perolehannya adalah sebesar 1 miliar dengan akumulasi depresiasi sebesar 600 juta, nilai wajar gedung yang diserahkan sebesar 500 juta, nilai tanah milik Pemdes adalah sebesar 500 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi ini. Selanjutnya yaitu ilustrasi kapitalisasi aset tetap. Pada tanggal 27 Oktober 2015, Dinas Pendidikan Kota Berkah melakukan renovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya sebesar 50 juta dengan mekanisme pembayaran LS. Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi pemerintah Kota Berkah adalah sebesar 10% dari nilai perolehan gedung. Sedangkan nilai historis yang tercatat di neraca adalah sebesar 300 juta. Dengan demikian, kegiatan renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah kita catat tanggal, nomor bukti, kode rekening, uraian penjelasan, yaitu bangunan gedung kantor sebesar 50 juta di debit, RKPPKD sebesar 50 juta di kredit, belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor sebesar 50 juta di debit, perubahan sal sebesar 50 juta di kredit. Selanjutnya yaitu ilustrasi penghentian aset tetap. Pada tanggal 30 Desember 2015, berdasarkan SK penghapusan barang milik daerah, Pemda menghapus 1 buah sepeda motor karena rusak parah. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga sebesar 15 juta. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 30 Desember 2015 tercatat sebesar 12 juta. Maka jurnal untuk mencatat transaksi penghentian aset tetap ini adalah kita catat tanggal, nomor bukti, kode rekening, baru uraian penjelasan, yaitu akumulasi penyusutan alat angkatan darat bermotor, yaitu sebesar 12 juta di debit. Defisit penghentian aset peralatan dan mesin sebesar 3 juta di debit. Kendaraan bermotor beroda 2 sebesar 15 juta di kredit. Kemudian ilustrasi 1. Pada tahun 2015, SKPD ABC membangun pasar yang direncanakan selesai dalam 1 tahun 2015.
nilai kontrak bangunan pasar adalah sebesar 5 miliar. Pada bulan September terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat. Akibatnya pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai pada akhir tahun 2015. Pada tanggal 24 Desember 2015 dilakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan. Panitia pemeriksa barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 80% dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 24 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember 2015, PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar 4 miliar. Maka jurnal yang dibuat oleh SKPD-ABC untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut, yaitu kita catat tanggal, nomor bukti, kemudian kode rekening, baru uraian penjelasan pada tanggal 24 Desember 2015, yaitu konstruksi dalam pengerjaan gedung pasar sebesar 4 miliar di debit, utang belanja modal gedung dan bangunan sebesar 4 miliar di kredit. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2015, uraiannya yaitu utang belanja modal gedung dan bangunan sebesar 4 miliar di debit, RK PPKD sebesar 4 miliar di kredit, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 4 miliar di debit, perubahan sal sebesar 4 miliar di kredit. Selanjutnya yaitu ilustrasi 2. SKPD ABC membangun stadion dengan 2 tahapan yang terpisah untuk tahun 2015 dan 2016. Pada tanggal 10 November 2015 dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan senilai sebesar 5 miliar ke kontraktor A yang ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh pemeriksa hasil pekerjaan. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 2016 oleh kontraktor B. Pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan sebesar 10 miliar melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2016. Maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah yaitu yang akan dilanjutkan oleh Nur Nadiah Andriani. Baik, materi yang berikutnya akan saya jelaskan sendiri. Baik, saya Nur Nadiah Andriani, NIM 1816040011 akan melanjutkan pembahasan dari Nelly Agusni, yang mana soal dari ilustrasi kedua telah dibacakan oleh Nelly Agusni, sehingga kita bikin jurnal untuk mencatat transaksinya ya. Pertama, di soal dapat kita ketahui pada tahun 2015, tanggal 10 November, dilakukan pembayaran atas pembangunan tahap pertama gedung stadion, yang mana nilainya 5 miliar ya. Sehingga kita tulis tanggal 10 Nov 2015, lalu nomor bukti dan kode rekening, sehingga kita tulis pada bagian keterangannya konstruksi dalam pengerjaan stadion di debit senilai 5M. Oke, karena pembayarannya telah dilakukan oleh PPKD, jadi kita tulis RK PPKD di kredit senilai 5M. Berikut kita bikin juga jurnalnya belanja modal gedung dan bangunan gedung tempat olahraga senilai 5M di kredit, sehingga perubahan salnya di kredit senilai 5M. Jika tadi pencatatan aset KDP tahun 2015, sekarang kita bahas tentang pencatatan aset KDP lanjutan dan aset stadion pada tahun 2016. Pada soal dapat diketahui pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung dari kontraktor B senilai 10M. Jadi pada tanggal kita bikin dulu 1 Desember 2016, bikin nomor buktinya,
juga kode rekening. Baru kita tulis konstruksi dalam pengerjaan stadion senilai 10M di debit. Lalu karena pada tanggal 1 Desember 2016 tersebut gedung tersebut belum dibayar lunas, jadi dianggap utang. Jadi kita bikin keterangannya utang belanja modal gedung dan bangunan dikredit senilai 10M. Karena utang dikredit itu artinya nilai utang tersebut bertambah. Dan jika nilai utang tersebut didebit, berarti utang tersebut telah berkurang ya teman. Jadi kita bikin juga jurnalnya gedung dan bangunan didebit senilai 15M karena ini merupakan tambahan dari konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 10 November senilai 5M dan konstruksi pada tanggal 1 Desember 2016 senilai 10M. Jadi totalnya 15M untuk tahap yang pertama. Jadi kita tulis juga konstruksi dalam pengerjaan stadionnya dikredit senilai 15M. Jadi kita lanjut ya. Pada tanggal 20 Desember 2016 telah dilunasi secara LS, sehingga pada tanggal kita bikin dulu 20 Desember 2016, bikin nomor buktinya, kode rekeningnya, sehingga utang pada tanggal 1 Desember ya sudah dibayarkan pada tanggal 20 Desember. Sehingga utangnya kita bikin keterangannya utang belanja modal gedung dan bangunan senilai 10M. Dan karena pembayarannya sudah lunas secara LS, jadi dibikin RK PPKD dikredit senilai 10M. Oke, di debit juga dibikin belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olahraga senilai 10M dan dikredit perubahan salnya senilai 10M. Baik, kita lanjut pada ilustrasi yang ketiga. SKPD ABC membangun stadion secara multi-years selama 2 tahun pada tahun 2015 dan 2016 dengan total anggaran senilai 5 miliar, yang mana 2 miliar untuk tahun pertama dan 3 miliar untuk tahun kedua. Pekerjaan ini dilakukan oleh satu kontraktor. Sampai dengan 20 Desember 2015, kontraktor berhasil menyelesaikan 50% pekerjaan fisik stadion. Tanggal 23 Desember 2015, kontraktor menagih ke SKPD ABC setelah panitia pemeriksaan barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 50% dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 22 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember 2015, PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar 2 miliar. Pada tanggal 1 Desember tahun 2016, dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor dan diikuti dengan pelunasan sebesar 3 miliar melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2016. Jadi jurnal untuk mencatat transaksi ini yaitu yang pertama kita baca dulu soalnya yang pada tanggal 23 Desember 2015. Dapat diketahui kontraktor menagih ke SKPD ABC setelah panitia pemeriksa barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 50% dalam berita acara pemeriksaan yang mana tertanggal pada 22 Desember 2015. Jadi jika 50% telah selesai, maka dari total anggaran 5 miliar, jadi 50% kita kalikan dengan 5 miliar sehingga nilainya itu 2,5M yang telah diselesaikan ya. Sehingga kita tulis dulu tanggalnya 22 Desember 2015,
tulis juga nomor bukti serta kode rekeningnya. Lalu baru kita tulis konstruksi dalam pengerjaan stadion senilai 2,5 M di debit. Lalu karena belum lunas ya, jadi kita tulis utang. Utang belanja modal gedung dan bangunan di kredit senilai 2,5 M. Lalu pada tanggal 27 Desember dapat diketahui PPKD membayar kontraktor secara LS senilai 2 miliar. Jadi kita tulis tanggal 27 Desember 2015, tulis nomor bukti kode rekening. Karena sudah lunas, jadi kita bikin di debit utang belanja modal gedung dan bangunan senilai 2M karena yang dilunasi 2M. Dan dilakukan pembayaran oleh PPKD jadi di kredit. Kita tulis RK PPKD senilai 2M. Kita tulis juga ya belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olahraga di debit senilai 2M serta perubahan salnya di kredit senilai 2M. Lanjut, kita tulis jurnal yang mana untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 2016. Jadi pada soal dapat diketahui pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor. Jadi jika sudah diserahkan maka pekerjaan telah selesai 50% lagi ya, soalnya 50% telah diselesaikan pada 22 Desember. Jadi pada tanggal 1 Desember 2016 50%-nya lagi. Sehingga kita tulis di debit konstruksi dalam pengerjaan stadion 2,5 M serta karena belum lunas ya, kita tulis utang belanja modal gedung dan bangunan senilai 2,5 M. Lanjut untuk di debitnya gedung dan bangunan totalnya. Karena total anggarannya 5 M. Dari jurnal dapat diketahui pada 22 Desember 2015 konstruksi dalam pengerjaan stadionnya 2,5 M. Dan pada tanggal 1 Desember 2016 juga konstruksi dalam pekerjaannya 2,5 M. Jadi total gedung dan bangunannya di debit kita tulis juga 5 M. Dan di kredit juga kita tulis konstruksi dalam pengerjaan stadion senilai 5 M juga. Lanjut, pada tanggal 20 Desember dapat diketahui bahwa di sana telah terjadi pelunasan utang senilai 3 miliar secara LS. Jadi kita tulis tanggal 20 Desember 2016, nomor buktinya, kode rekeningnya. Di sana kita tulis pada keterangan utang belanja modal gedung dan bangunan di debit senilai 3M karena utangnya sudah dilunasi 3M ya. Karena pembayarannya dilakukan secara LS dan telah lunas, kita tulis di kredit RK PPKD senilai 3M. Dan kita tulis juga belanja modal pengadaan bangunan, gedung, tempat olahraga di debit senilai 3M dan perubahan salnya senilai 3M juga. Oke, next kita lanjut ilustrasi pengungkapan aset tetap di CALK. Catatan atas laporan keuangan SKPD. Aset tetap. Aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum sejumlah 500 juta, terdiri atas yang pertama, peralatan dan mesin pada tahun 2014 senilai 300 juta dan pada tahun 2015 senilai 350 juta. Kemudian yang kedua, konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2014 senilai 100 juta dan pada tahun 2015 senilai 150 juta. Lalu peralatan dan mesin sejumlah 350 juta dinilai berdasarkan harga perolehan
yang mana dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, alat angkutan. Pada tahun 2014, harganya senilai 250 juta, yang mana alat angkutan tersebut bertambah senilai 100 juta disebabkan adanya penambahan 1 unit mobil dinas. Jadi kita tulis di kolom bertambah senilai 100 juta. Lalu, alat angkutan tersebut berkurang senilai 50 juta. Jadi kita tulis berkurang di senilai 50 juta. Lanjut, kita jumlahkan. Jadi nilainya pada tahun 2015 250 juta ditambah 100 juta 350 juta, lalu berkurang 50 juta, jadi totalnya pada tahun 2015 senilai 300 juta. Lalu yang kedua, alat kantor. Alat kantor senilai 50 juta pada tahun 2014, lalu bertambah 75 juta dikarenakan adanya pembelian peralatan kantor yang terdiri dari 1 unit PC dan 3 unit laptop. Kemudian tidak ada berkurang ya. Lanjut, nilainya pada tahun 2015 alat kantornya yaitu 50 juta kita tambah dengan 75 juta, jadi nilainya 125 juta. Kita lanjut pada ilustrasi pengungkapan aktiva tetap di CALK SKPD, catatan akuntansi laporan keuangan SKPD, yang mana konstruksi dalam pengerjaan sejumlah 150 juta, dinilai berdasarkan harga perolehan yang mana dapat dirinci sebagai berikut. Konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2014 senilai 100 juta, kemudian konstruksi tersebut bertambah senilai 50 juta. Jadi, pada tahun 2015, konstruksi dalam pengerjaan senilai 150 juta. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pembangunan gedung olahraga yang belum selesai, yang mana nilai kontrak pembangunan gedung olahraga sebesar 300 juta. Dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun yang dibiayai dari APBD tahun 2014 sampai 2017. Uang muka atau biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar 150 juta dengan tingkat penyelesaian sebesar 50%. Lanjut, ilustrasi pengungkapan aktiva tetap di CALK Pemda. Aset tetapnya sejumlah 1 miliar yang terdiri dari pertama tanah pada tahun 2014 200 juta, 2015 200 juta, dan yang kedua peralatan dan mesin, yang mana pada tahun 2014 nilainya itu 100 juta dan pada tahun 2015 nilainya itu 150 juta. Yang ketiga, gedung dan bangunan. Pada tahun 2014 nilainya 200 juta dan pada tahun 2015 juga sama 200 juta. Yang keempat, jalan irigasi dan jaringan. Pada tahun 2014 nilainya 200 juta dan pada tahun 2015 nilainya juga 200 juta. Berikut yang kelima, aset tetap lainnya. Pada tahun 2014 nilai aset tetapnya itu 0 dan pada tahun 2015 senilai 100 juta. Yang keenam, konstruksi dalam pengerjaan. Pada tahun 2014 nilainya itu yaitu 100 juta dan pada tahun 2015 nilainya 150 juta. Tanah senilai 200 juta merupakan tanah yang dimiliki pemerintah daerah yang terdiri dari yang pertama, Dinas Pendidikan, nilainya itu 50 juta, tanah dari Sekretariat Daerah, nilainya 150 juta.
Penilaian tanah berdasarkan harga perolehan. Status kepemilikan adalah hak milik. Lanjut, peralatan dan mesin senilai 150 juta merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki pemerintah daerah. Jadi ditulis yang pertama, Dinas Pendidikan nilainya itu 20 juta, Dinas Kesehatan juga 30 juta. Penilaian peralatan dan mesin berdasarkan harga perolehan. Sekian dari hasil presentasi kami. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.